siapapun pemilik modal, pengusaha di negara ini yang merasa karena dia memiliki uang seolah-olah dia bisa mengendalikan negara ini, tidak boleh. Tidak boleh kita memberi ruang berpikir di kepala, di otak para pengusaha seolah-olah dengan uang yang mereka miliki dia bisa membeli para aparatur negara di Republik ini. Ini negara hukum. Hukum harus jadi panglima. Negara punya aparatus yang semua aparatus ini dibayar oleh uang rakyat, dibiayai oleh negara, dipersenjatai bahkan dari uang rakyat. Maka keterlaluan menurut saya jika negara dan aparatus yang dibiayai oleh rakyat, digaji oleh rakyat, diberikan fasilitas atas nama uang rakyat, dipersenjatai oleh uang rakyat, kemudian tidak berdaya bahkan takluk di hadapan para sindikat dan mafia. Bahkan lebih sial jika ada aparatus negara yang menistakan dirinya, menghina negara ini dengan menempatkan dirinya sebagai alas kaki dari para sindikat dan mafia. Saya yakin tidak akan berkah hidupnya. Dia boleh jaya dengan kekuasaan yang dimilikinya di dunia ini. Dia boleh pesta pora dengan kekayaan-kekayaan yang mungkin juga sumbangan-sumbangan dari para sindikat dan mafia. Tapi semua itu sementara. Tidak akan berkah kehidupan bagi keluarganya, dan tentu Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita dan kepada siapapun pada saat dan waktunya. Di luar kejahatan penempatan ilegal, kita sedang berhadapan dengan kejahatan kedua, yaitu praktek ijon rente. Saya ingin menggambarkan apa yang dimaksud dengan kejahatan ijon rente ini. Bayangkan setiap tahun penempatan pekerja kita ke negara-negara penempatan itu jumlahnya 270.000 untuk berbagai sektor pekerjaan. Siapa mereka? Mereka adalah yang mayoritas sebagian besar adalah orang yang, maaf sekali lagi, secara ekonomi tidak beruntung. Karena secara ekonomi menjadi bagian kelompok masyarakat yang tidak beruntung, karena itulah mereka berpikir mencari kerja di luar negeri. Nah, untuk mereka bisa berangkat ke luar negeri karena memang basicnya mereka tidak punya uang, akhirnya untuk modal bekerja agar mereka bisa bekerja ke luar negeri, mereka harus meminjam ke rentenir dengan resiko bunga yang sangat tinggi, berlipat ganda. Selama bekerja, bukan keuntungan yang didapatkan, tapi dia harus bekerja, ya, keluar keringat, darah, air mata, yang semua penghasilannya itu habis untuk membayar hutang dengan pinjaman bunga yang sangat tinggi, dan kembali ke Indonesia tidak memiliki apa-apa. Saya sering menyaksikan bagaimana ada PMI yang hanya membawa tas plastik, padahal dia baru keluar dari luar negeri. Saya menyaksikan bagaimana ada pekerja migran kita yang tiba di tanah air dengan pesawat tapi tidak menggunakan sendal, jangankan sepatu, bahkan hanya baju di badan, dengan kondisi juga yang sangat memprihatinkan. Nah, yang kedua, kalau tidak minjam ke rentenir untuk modal bekerja, akhirnya dia menjual harta milik keluarga. Ini kejahatan yang sangat sistematis yang dulu juga difasilitasi oleh regulasi. Saya harus marah, bagaimana bisa ada regulasi dari negara ini yang justru tidak memberi keuntungan kepada PMI, tapi justru memberi keuntungan kepada para sindikat ijon rente. Banyak pihak terlibat dalam urusan ini, dan ini yang harus kita lawan, harus kita hentikan. Apapun negara adalah kewajibannya adalah untuk melahirkan berbagai regulasi yang menguntungkan rakyatnya, memberi manfaat sebesar-besar pada rakyatnya. Karena negara lahir atas dasar ada syarat di luar konstitusi dan wilayah, karena ada rakyatnya. Rakyat ketika berhasil membentuk negara, maka memberikan mandat dibentuk sebuah pemerintahan. Aparatur negara, aparatur pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, berkewajiban untuk mengurus rakyatnya dengan segala cita-cita dan harapannya, baik melalui regulasi maupun kebijakannya. Jadi negara ini saya yakin sejak founding father dulu melahirkan negara Indonesia, sejak pemerintahan ini terbentuk, saya yakin tidak diorientasikan untuk menjadi teman sahabat para bandit, para mafia, tapi harus menjadi anak kandung rakyat, anak kandung republik, siapapun kita. Untuk menghadapi ini, kalau tadi sindikat penempatan ilegal saya hadapi dengan membentuk satgas, tentu ini adalah kewenangan yang minimalis. Kita berharap nanti lebih kuat lagi, strong, dengan kebijakan Kepres suatu saat misalnya, itu harapan kami.
untuk menghadapi praktik ijon rente, kita mengeluarkan kebijakan yang sekarang ada yang disebut dengan kredit tanpa agunan, di mana kredit tanpa agunan ini adalah pilihan. Di satu sisi negara belum mampu membiayai rakyat untuk bekerja, ya, untuk kebutuhan modal bekerja. Di sisi lain ada praktik kejahatan ijon rente, maka kita membangun jalan di tengah di antara dua situasi ini, yaitu maaf ya, negara belum mampu untuk membebaskan dan memberikan biaya untuk kalian. Ya, tapi daripada kalian terjebak pada rentenir, menjual harta kekayaan, negara baru bisa menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan. Ada berbagai kemudahan di situ. Ya, peminjam langsung PMI berhubungan dengan bank. PMI tidak harus menjadi penjamin. Kalau dia resikonya gagal berangkat, tidak perlu ditagih kepada PMI. Ini kemudahan kita. Tapi itu dijamin oleh asuransi merah putih, dalam hal ini Jasindo misalnya. Kemudian pinjaman ini bisa dibayar dicicil setelah mereka bekerja. Jika mereka belum berangkat, masih 6 bulan mengikuti pelatihan di Indonesia, mereka tidak perlu bayar. Karena yang dimaksud cicilan pertama adalah ketika mereka berada di negara penempatan, sudah dinyatakan bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan. Nah, ini skema yang kita buat untuk memberikan kemudahan bagi pekerja migran Indonesia. Sehingga saya berani mengatakan dengan skema ini say goodbye, ya, pesta pora para rentenir. Kalian sudah berakhir dengan pesta poranya, dan ini adalah era di mana rakyat menikmati, ya, cita-citanya dengan segala kemudahan yang difasilitasi oleh negaranya. Ini skema pertama BNI. Nanti akan kita luncurkan skema kedua dalam bentuk pool dengan bunga 6%.